Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surga dan neraka sudah ditakdirkan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan sebagian orang masuk ke dalam neraka? Sesungguhnya Allah menakdirkan seseorang masuk neraka bukan berarti Allah memaksa seseorang kufur. Ini bukanlah akidah yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas diri dari keyakinan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya di dalam kehidupan mereka di dunia. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada penulis takdir untuk menuliskan apa saja yang akan terjadi pada para hambanya. Takdir tersebut tidak diketahui oleh satupun dari makhluknya, baik malaikat-malaikat yang dekat dengannya, tidak pula para nabi. Tidak seorang pun mengetahui tentang takdir yang dituliskan di Lauhul Mahfuz untuknya. Dengan demikian, tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang mengkritisi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah hanya diperintahkan untuk beriman dan beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan bagi mereka pada hari kiamat berdasarkan apa yang telah mereka usahakan, bukan berdasarkan apa yang Allah tetapkan bagi mereka di Lauhul Mahfuz. Maksudnya, seseorang melakukan perbuatan atas pilihannya sendiri, bukan dipaksa. Allah pun telah mengutus para rasul sebagai penegak hujahnya. Para rasul telah memberikan kabar gembira dan peringatan serta ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 165. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus para rasul, maka masuk akal kalau seseorang hendak mengkritik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari yang demikian. Seseorang diajab di akhirat tidak lain dikarenakan apa yang mereka amalkan. Setelah jelaskan kepada mereka mana yang salah dan mana yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hujahnya. Oleh karena itulah orang-orang yang belum sampai risalah kenabian pada mereka memiliki alasan kelak di akhirat di hari kiamat. Syekh Saleh bin Fauzan Hafizullah ketika ditanya tentang seseorang yang tidak sampai padanya ilmu, beliau menjelaskan yang dimaksud tidak sampai ilmu pada seseorang atau seseorang dimaklumi jika tidak tahu adalah apabila seseorang tidak mengetahui karena tidak memungkinkan baginya, maka hal ini dapat dimaklumi. Misalnya, seseorang yang tidak menemukan seorang guru yang bisa mengajarinya, seperti seorang yang tinggal di negeri kafir, yang tidak memiliki akses dengan negeri-negeri Islam, maka dia dimaklumi tidak tahu. Sedangkan mereka yang tinggal di lingkungan orang-orang Islam, dan hadis dibacakan, dan banyak dai yang menyerukan Islam. Orang yang demikian tidak bisa dimaklumi kalau dia tidak mengerti dan mengetahui sudah sampai kepada mereka risalah. Hanya saja mereka yang tidak memiliki perhatian. Apalagi pada zaman sekarang, kemajuan teknologi sangat mendukung bagi seseorang untuk mengetahui dan mempelajari agamanya. Tidak tersembunyi bagi seseorang bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan mana jalan yang lurus dan mana pula jalan yang menyimpang. Tinggallah dirinya sendiri nak menempuh jalan yang mana. Seseorang yang menempuh jalan yang lurus, maka ia akan masuk ke surga, dan bagi mereka yang menempuh jalan yang sesat, bagi mereka neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak memaksa mereka untuk menempuh jalan yang mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29-31. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu yang gejolaknya mengapung mereka. Dan jika mereka meminta minum, misalnya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas,
mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedangkan mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya di tempat istirahat yang indah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29-31. Ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memui tentang hal tersebut, hendaknya kita berpikir positif. Allah menakdirkan bagi kita hidayah dan kebaikan. Allah Ta'ala telah mewajibkan bagi kita syariatnya dan memerintahkan kita dengan syariat tersebut, sehingga yang tersisa bagi kita hanyalah ada dua pilihan. Pertama, kita berprasangka baik bahwa Allah Dia telah menetapkan takdir yang baik bagi kita dan menakdirkan kita sebagai penghuni surga, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya rahmatnya itu mendahului kemarahannya, ridhonya lebih Dia kedepankan daripada rasa kebenciannya. Lakulah takdir yang demikian, berlakulah dengan perbuatan layaknya calon penghuni surga. Setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya. Kedua, kita berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala, Dia akan memasukkan kita ke neraka dari kita memilih jalan-jalan yang mengantarkan kita ke neraka. Bila kita terhadap takdir Allah yang merupakan salah satu dari rukun iman yang keenam, jangan sampai karena permasalahan ini tidak terjangkau oleh akal kita atau karena kita belum memahaminya, kemudian kita lebih mendahulukan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab.